beri waktu kepada kami untuk menjalankan ini sampai dengan kita bisa mengevaluasi. Dalam evaluasi itu kita menemukan sesuatu yang menyusahkan, ketidaktepatan sasaran, sesuatu yang merugikan keuangan negara. Kita akan segera melakukan revisi. Kita akan segera merubah program tersebut. Jadi selama belum dilaksanakan, dia belum bisa dievaluasi. Kita akan tahu, ya, setelah evaluasi itu kita lakukan. Intinya ya, bahwasannya orangnya hanya kapasitas bangsa kita untuk dapat berguna sebagai muat. Oleh karena itu, kita akan menetap di sini sampai bargo itu dicabut. Terima kasih Bapak. Sedang bersusah mahasiswa bang. Yang nebar mo lagi, rumah lagi bawa dia le. Tak. Nama siapa namanya? Nama siapa namanya? Jadi perlu saya sampaikan bahwa Pergub 2 tahun 2026 terkait dengan JKA sudah berjalan 4 hari, dan saat ini sejauh kami evaluasi dari sebagian besar rumah sakit pemerintah tidak ada kendala apapun terkait dengan penerimaan terhadap pasien yang JKA dari desil 1 sampai dengan desil 10, ya. Dari desil 1 sampai 5 JKM, kemudian ada yang jumlahnya 3.200.000 lebih, kemudian ada yang mandiri 1.120.000 lebih, kemudian dari JKA yang desil 1, desil 6 sampai 7 itu jumlahnya pendaftaran awal, ya, ini tanda kutip pendaftaran awalnya adalah 604.000, ya, tapi di situ ada calon peserta lanjutannya 260.000. 260.000 yang statusnya istilahnya nol, ya. Nol ini dia orangnya kita nggak tahu di mana, ya, tapi KTP-nya di Aceh. Kita menunggu mereka mendaftar. Begitu mereka mendaftar di JKA, mereka langsung masuk JKA. Jadi space yang kita berikan itu 881 orang yang kita berikan. Jadi 604 itu adalah pendaftaran awal JKA 1 Mei. Selanjutnya akan bertambah terus dia, bertambah terus. Maka ini tujuannya adalah biar tepat sasaran. Tepat sasaran, tidak dibagi di data, dan tidak ada pembayaran untuk satu orang tapi 2 kali, ya. Itu yang kita sisa saja 416.000 itu yang desil 8 sampai 10, ya. Di desil 8 sampai 10 ini pun sebenarnya sudah kita bersihkan, ya. Ada 34.000 itu data yang katastrofik, jadi yang sakit berat seperti cuci darah, stroke, jantung, paru, semuanya itu sudah kita geser ke JKA. Sudah kita geser ke JKA itu yang desil 8 sampai 10. Ya, kemudian yang bencana, ya, yang desil 8 sampai 10 juga, yang bencana juga sudah kita tarik, jumlahnya 19.000-an. Itu data yang kami dapat dari BPS, ya. Semua kita berkoordinasi dengan BPS, koordinasi dengan BPJS, kemudian kita koordinasi juga dengan Kemensos, dengan Bappenas, semua data kita ambil karena DTSen ini, ya,
adalah data yang diakui oleh pemerintah pusat ya, sebagai data dan diarahkan seluruh provinsi menggunakan ini untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu kami gunakan data ini sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita diberi waktu ya, sampai kita bisa mengevaluasi Pergub 2 ini. Tidak ada yang baku ya. Begitu kita temukan sesuatu yang menghalangi proses, menghambat proses, kita akan evaluasi. Itu pasti. Tapi karena baru berjalan 4 hari, sejauh hari ini masih berjalan baik, saya kira kita tunggu dulu bagaimana Pergub 2 2026 ini bekerja dengan efektif. Baru kemudian kita bisa menjas, ya, melakukan evaluasi, melakukan analisis terhadap Pergub ini, apakah kita revisi, kita rubah, kita hentikan, ya, atau kita rubah Pergub baru. Itu setelah kita mendapatkan data-data terkait dengan perkembangan perjalanan dari Pergub 2 tahun 2026 ini. Saya kira demikian. Berarti Pergub ini belum ini Pak, maksudnya belum pasti akan diterapkan seterusnya. Sudah berjalan. Ini akan ini sudah berjalan, Ya, tapi nanti akan ada evaluasi. semua kebijakan publik dievaluasi. Ya, kita juga heran sudah 15 tahun JKA ini nggak pernah dievaluasi. Ya, tapi kita tahu kebijakan publik cara 3, proses perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi. Harusnya setiap tahun ini bisa dievaluasi. Ya, Pergub ini harusnya dievaluasi. JKA ini harus dievaluasi setiap tahun supaya kita tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Sehingga kita tidak berlebihan, tidak salah di dalam melakukan pembayaran premi, pembayaran terhadap JKA ini. Itu. Kalau tuntutan mahasiswa tadi yang ingin pemerintah mencabut Pergub 2 ini bagaimana? Saya nggak punya kapasitas untuk mencabut Pergub. Ya. Saya sekretaris daerah Aceh, membantu gubernur untuk memastikan bahwa proses ini bisa berjalan dengan baik, ya, dengan data yang kita yakini baik, bagus, itu yang akan kita lakukan. Tapi kita evaluasi terus. Ini evaluasinya bahkan per hari. Jangka waktu tentu seperti biasa ya, 3 bulan, 6 bulan itu kita evaluasi terus. Karena ada space waktu 3 bulan untuk transisi, ya. Jadi di bulan 5 sampai dengan bulan 8 ya, 8 itu ada masa transisi yang di situ ada perubahan desil segala macam, berubah mutasi, banyak yang terjadi di situ, dan kita harapannya kita akan mendapatkan data konkret karena di bulan 6 sampai dengan bulan 8 pun BPS akan turun melakukan sensus ulang, ya, sensus ekonomi ulang. Sudah saya tekan suratnya ke seluruh kabupaten kota agar mendukung sensus ini, dan setelah ini kita akan dapat data fix, ya, data yang sangat yang kita tunggu-tunggu, kita butuhkan, ya. Yang sudah ada ini sudah bagus, diverifikasi kembali oleh dengan sensus, ya. Harapannya hasilnya akan lebih baik di masa yang akan datang. Harapannya Pergub ini akan terus bisa berjalan, ya, sesuai dengan tujuan dan cita-cita kita untuk memastikan bahwa JKA ini terbaik untuk masyarakat kita. Karena kita ada di 23 kabupaten, ada posko. Ya, kita juga koordinasi dengan kabupaten kota, dengan rumah-rumah sakit pemerintah, kadis kesehatan, melakukan koordinasi agar mengevaluasi setiap hari terkait dengan JKA ini. Ya. Pak, bagaimana dengan pasien-pasien yang sudah melakukan perawatan dan desilnya itu tidak sesuai? Kalau dia sakit katastrofik nggak ada desil. Ya, yang sakit katastrofik ini nggak ada desil. Jantung, paru, cuci darah, stroke, ya. Itu dia nggak ada desil, semua ditanggung pemerintah Aceh, semua masuk JKA tanpa kecuali, dan kita punya datanya dari BPS, jumlahnya 34.000, itu dari desil 7 sampai desil 10. Itu yang sedang dirawat sekarang Pak, angkanya? Atau? sedang sakit katastrofik. Kemudian yang bencana ada 19.000, ya, yang desil 6 sampai desil 10 semuanya kita masukkan ke JKA tanpa kecuali. Jadi nggak ada alasan bencana, nggak ada alasan yang sakit, ya. Jadi murni yang tinggal desil 8 sampai 10 adalah masyarakat kita yang mampu, yang dalam bahasa saya tidak sakit, tidak kena bencana dan tidak sakit. Itu dalam bahasa umum yang mudah kita pahami. Kita dorong mereka ke mandiri supaya kalau hitungan kami, kalau 98% saja kita bisa memenuhi minimal, kita akan UASI. Ya. Artinya kita ajak masyarakat yang mampu membantu pemerintah Aceh untuk masuk ke UASI. Oke, terima kasih.